sekretaris beliau sudah confirm sekitar 14.30 akan join. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesabarannya. Oke, Pak Rudi.
66 tahun perjalanan BCA tumbuh bersama bangsa dan perekonomian Indonesia. Menjadi lebih dari sekedar menghadirkan pelayanan perbankan terbaik, kami juga senantiasa berupaya menciptakan manfaat di setiap lini kehidupan masyarakat. Memutar roda perekonomian, mendorong pemulihan. BCA menyalurkan kredit hingga Rp713,8 triliun hingga Maret 2023, naik 12% year on year. Mensyukuri momen 66 tahun BCA, kami mempersembahkan BCA Expoversary 2023 yang digelar secara online maupun offline. Selama lebih dari 2 bulan, BCA tawarkan ragam bunga spesial KPR, KKB, KSM BCA hingga 30 April 2023. Mendorong kebangkitan UMKM nasional, BCA menampilkan lebih dari 100 produk UMKM BCA Bangga Lokal pada BCA Expoversary 2023. Booth Bakti BCA juga hadir dengan mengajak komunitas masyarakat mempersembahkan produk unggulan desa wisata dan sekolah binaan Bakti BCA. Selama bulan suci Ramadan hingga hari kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah, BCA menebar promo spesial untuk beragam kebutuhan belanja nasabah tercinta. Tiba-tiba tenang belanja dengan promo Ramadan BCA. Kami mengusung hybrid banking, berinovasi secara berkesinambungan di multi-channels. Di kuartal 1 2023, frekuensi transaksi internet dan mobile banking BCA menembus 5,8 miliar. My BCA, Milestone Super Apps BCA. Terbaru, kini kontrol kartu debit dan kartu kredit kapan aja bisa di My BCA. Atur limit kartu debit hingga aktivasi dan request limit kartu kredit semakin gesit dengan My BCA. My BCA juga telah dilengkapi dengan fitur cardless. Tarik dan setor tunai tanpa kartu kapan aja bisa dengan My BCA. Environmental, Social, and Governance atau ESG. Hingga Maret 2023, BCA mencatatkan penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan sebesar Rp180,8 triliun, meningkat 11,9% secara year on year. Mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, BCA telah menyalurkan kredit untuk kendaraan listrik sebesar Rp327 miliar hingga Maret 2023. Dalam rangka HUT ke-66, BCA memberikan promo suku bunga bagi kredit khusus bagi debitur yang bergerak pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Merayakan Hari Kartini, BCA menghadirkan program kredit multiguna usaha khusus pengusaha wanita atau usaha dengan mayoritas karyawan wanita dengan suku bunga mulai dari 3,21%. Implementasi ekonomi sirkular terus diperluas dengan inisiatif daur ulang plastik pembungkus uang menjadi biji plastik, sehingga total limbah non-organik yang dikelola BCA mencapai 11 ton di kuartal 1 2023, naik 319% year on year. Walk for Tree and Bike for Tree, sebuah program inklusif yang mengajak karyawan turut serta dalam pelestarian lingkungan. Setiap langkah dan kayu sepeda karyawan BCA yang berpartisipasi akan dikonversi menjadi bibit pohon untuk ditanam pada sejumlah titik lahan kritis di Indonesia. Komitmen berkelanjutan mendukung inisiatif Global Earth Hour. Sejak 2019 hingga 2023, BCA turut mematikan lampu selama 1 jam pada sejumlah kantor di penjuru Indonesia, memberikan 60 menit terbaik untuk planet bumi tercinta. BCA senantiasa berkomitmen menjadikan desa wisata binaan menjadi destinasi wisata terdepan dan memberikan nilai tambah bagi komunitas desa. Kami bersyukur sejumlah desa wisata binaan Bakti BCA mampu menorehkan prestasi hingga skala internasional. Mengajak generasi masa depan mencintai dan melestarikan seni wayang, Bakti BCA mengusung program edukasi wayang for student dengan acara puncak pagelaran drama wayang modern yang diikuti lebih dari 100 pemuda dari 5 kota di Indonesia. Atas konsistensi mengembangkan program Wayang for Students sejak 2012, BCA berhasil memecahkan rekor muri sebagai perusahaan dengan kegiatan pelestarian wayang terbanyak. Berbagai apresiasi dan kepercayaan yang diterima BCA menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan siap menjadi bagian dalam perubahan berkelanjutan untuk masa depan emas Indonesia. Dari kami yang senantiasa di sisi Anda. Masih menunggu ya, Rut ya? Sebentar lagi Pak Kris, beliau sudah menuju ruangan info dari sekretarisnya. Oke. Nggak, tadi saya pikir kita putar yang itu, yang apa? Yang 10 menit wawancara dengan kumparan itu saya pikir tadi. Kalau sambil nunggu ya. Ya.
Tapi kalau udah 10 Iya, sebentar Pak. lagi ya sudah. Kita tunggu ya. Ya, Pak Luis.
Selamat siang, Selamat siang Pak Yahya. Pak Rudi. Mohon maaf. Aduh, ini saya tadi ada janji pejabat, terus beliau dipanggil Pak Luhut. Jadi, waduh, agak stretch waktunya. Mohon maaf. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktu nih tengah kesibukannya Pak Yahya Ya, Pak. ya untuk bisa join Pak Rudi. acara kami ini Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, Pak Yahya sudah bergabung dengan kita. Kita mulai aja acara Jawa Post Leadership Forum ya chapter bulan Juli tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini agak istimewa Bapak Ibu karena kita kehadiran Pak Yahya Setiatmaja selaku Presiden Direktur PT Bank BCA, Bank Sentral Asia Tbk. Mungkin sudah kenal dengan beliau, sudah melanglang buana, termasuk di beberapa platform media kita juga bisa melihat bagaimana cerita sukses beliau membangun karir dan tentunya di BCA. Pak Yahya, sekali lagi terima kasih Pak Yahya atas waktunya, sudah bersedia bergabung untuk berbagi bersama kami, Pak. Sama-sama Pak Rudi. Senang diundang oleh teman-teman dari Jawa Post. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Yahya. Bapak Ibu, kita mungkin bisa mulai saja acara kita ini untuk membuka. Mohon Pak Chris selaku mewakili manajemen Jawa Post bisa memberikan kata sambutan pembuka Pak Chris sebelum kita lanjut mungkin ke Pak Yahya nanti diskusi dan tentu kita akan melakukan paparan dari beliau. Baik, terima kasih Rudi. Selamat siang Pak Yahya sama dengan teman-teman semua juga yang sudah hadir. Selamat siang Pak. Sudah pernah ketemu Pak kami Pak dengan Pak Yahya sebelumnya, cuma mungkin Bapak lupa kali dengan saya ya. Pak Kristianto. Oke. Ya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya atas nama Direksi PT Jawa Post tentunya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Yahya Setiatmaja di tengah kesibukannya sebagai Dirut BCA untuk menjadi narasumber bagi acara Leadership Forum Jawa Post yang secara berkala kami adakan 2 bulan sekali di lingkungan grup Jawa Post. Pak Yahya ini dikenal sebagai salah satu profesional terbaik di Indonesia. Saya juga beberapa kali mengikuti di media dan juga di YouTube begitu ya, dan telah beberapa kali mendapat penghargaan sebagai Best CEO di Indonesia dari berbagai institusi di Indonesia dan Asia. Untuk itu kita patut bersyukur dapat mendengarkan sharing dari tokoh profesional terbaik di Indonesia. Tema forum leadership siang ini adalah kunci sukses membangun karir dan bisnis. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa salah satu kunci sukses membangun bisnis di masing-masing unit usaha Jawa Post adalah terletak pada membangun kompetensi manusia atau human capital dari Jawa Post. Dan untuk membangun ini diperlukan waktu yang cukup panjang untuk kita melihat hasilnya secara baik begitu ya. Dan saya percaya bahwa Pak Yahya juga telah membangun hal ini di BCA dengan sangat baik sebagai pribadi yang berkarir sangat lama di BCA, dan juga sebagai direksi BCA dalam membangun bisnis BCA, termasuk membangun human capital di BCA, yang dilakukan dalam waktu kurun yang panjang dan masih terus dilaksanakan sampai saat ini secara konsisten. Harapan saya Leadership Forum siang ini dapat bermanfaat bagi para leader Jawa Post di masing-masing unit usaha.
Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan bahwa forum leadership siang ini saya buka dan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, kita langsung saja, mungkin tidak perlu berpanjang-panjang. Kita sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Yahya. Setelahnya nanti kita akan bisa berinteraksi dengan tanya jawab, diskusi bersama dengan beliau. Untuk waktu dan tempat Pak Yahya kami persilakan. Nanti materi kita bantu untuk di share screen-nya ya Pak Yahya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Yahya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Pak Kris, Pak Rudi, dan juga teman-teman Jawa Post seluruh Indonesia. Kalau saya lihat dari Sabang sampai Merauke ini. Iya, betul. Iya Pak, betul Pak. Iya, luar biasa nih. Ini seperti apa namanya ya, namanya cuma Jawa Post, tetapi peredarannya sudah nasional ya, Pak. Luar biasa. Ini terima kasih juga bahwa saya diundang, merasa sangat terhormat bahwa diundang oleh suatu teman media yang luar biasa. Seluruh Indonesia ada, di daerah-daerah kota-kota kecil pun ada gitu kan. Salut. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita boleh bicara mengenai leadership ya, ini penting sekali saya pikir ya. Jadi saya sendiri secara umum, saya ada bahan presentasi, nanti tolong juga bisa di-share juga. Tetapi secara general dulu ya saya mengatakan atau memberikan sedikit gambaran cara leadership saya ya. Leadership itu tentunya memang tidak akan bisa setiap tempat, setiap keadaan pasti ada berbeda-beda, culture dan lain-lain, itu banyak pengaruh Pak. Apakah kalau kita staffnya itu white collar atau blue collar, itu beda-beda memang. Tetapi ini dari pengalaman saya, selama saya memimpin, saya pernah menjadi direktur keuangan dulu di Kalbe Farma Pak, tahun 88, saya direktur keuangan di sana. Kemudian di Indomobil juga demikian, dan memasuki BCA juga saya sempat dari menengah, sebenarnya tidak langsung at the top level. Itu pada saat saya sebagai wakil kepala divisi, menjadi kepala divisi, kemudian diangkat direktur, wapresdir. Akhirnya tahun 2011 saya dipercayakan sebagai presiden direktur. Nah, kalau Bapak tanyakan atau teman-teman tanyakan cara atau ciri bagaimana saya menganut leadership apa, itu saya simpelnya begini. Saya menganut yang disebut servant leadership. Nah, ini memang agak bertolak belakang ya kalau kita lihat servant leader. Kalau kita lihat leader itu, waduh, kalau konotasi apalagi zaman-zaman kerajaan Romawi dulu ya. Leader itu adalah orang yang paling depan, pegang pedang paling panjang mungkin ya, naik kuda paling sakti gitu ya. Di depan sekali gitu. Pasukan ikut. Nah, kalau servant ini kan terbalik ya. Servant itu adalah pelayan sebenarnya. Bagaimana kita melayani terhadap majikan sebenarnya kan servant. Nah, servant leadership itu memang konotasinya, Kang. Tetapi coba kalau kita ramu, ini tanda petik ya, saya belajar memimpin dengan hati kalau kita istilahkan ya. Artinya kita sebagai leader bukan lagi sebagai panglima perang yang di depan itu menghajar musuh pertama, tetapi kita justru ada flexibility. Kapan kita ke depan, kapan kita ke tengah, kapan kita di belakang. Nah, kenapa? Di depan itu memang kita sebagai ujung tombak harus memimpin pasukan kita kan. Tetapi jangan lupa, pasukan kita itu tidak semuanya orang-orang yang kuat dan super. Ada bagian-bagian orang yang memang tanda petik tidak terlampau kuat. Mereka tidak terlampau kuat, tetapi dalam bidang tertentu, dalam teamwork, saling menopang, itu punya kekuatan. Nah, mereka ini yang perlu diopeni. Jadi, leader itu juga harus menarik diri agak ke belakang, ke tengah, melihat teman-teman kita mana yang perlu kita lengkapi gitu. Nah, terakhir adalah fungsi sebagai servant leadership adalah kita mundur ke belakang sekali lalu mengamati
mengamati untuk mendapatkan helikopter view organisasi kita nih seperti apa secara keseluruhan. Apakah sudah kompak, apa yang kompak hanya divisi departemen tertentu, yang lain masih amburadul gitu. Atau sudah merata. Bagaimana organisasi itu seperti perbankan Pak ya, kita itu tidak bisa hidup tanpa nasabah, tanpa karyawan, tanpa nasabah, tanpa stakeholders. Itu adalah suatu kombinasi yang harus kita perhatikan semua. Nah, kalau kita menarik diri secara helicopter of view, kita bisa melihat situasi medan Pak. Ibarat dalam pertempuran, sekali-sekali kita mundur ke belakang untuk melihat seluruhnya bagaimana. Ya, itu yang namanya servant leadership. Nah, saya menganut sistem ini. Nah, tetapi memang kalau hanya tanda petik kita mengatakan seperti itu, tidak bisa menjadi role model yang baik ya. Nanti saya coba berikan tips bagaimana di BCA, bagaimana kita menganut leadership di BCA. Nah, karena saya sudah siapkan bahan presentasi, mungkin sedikit banyak boleh disiapkan yang page pertama, mohon dari panitia bisa membantu. Nah, ini Pak, jadi karyawan itu beragam, latar belakang, dan tentu dengan motivasi ataupun keperluan yang berbeda-beda. Dan ini semua tentu kita harus hargai. Nah, ini kita ambil berdasarkan pertanyaan di Team Engagement Report tahun 2022 ya. Nah, ini kita boleh kutip sedikit ya. Manajer-manajer perlu meningkatkan sense sebagai leader yang dapat diandalkan, berwawasan luas, humble, dan membangun ekspektasi yang reasonable. Sehingga pekerja di bawahnya dapat merasa di backup ketika bekerja dan tidak tertekan dalam memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi saya tuh kalau memberi presentasi, kalau kita hanya membaca, mendengarkan suatu statement, itu cepat lupa, Pak. Nah, ini salah satu yang penting ya, manajer di sini. Untuk bisa diandalkan berwawasan luas, ya tentu kita harus melengkapi diri. Sebagai leader itu kita perlu membaca, mendengarkan, ini penting sekali, menambah ilmu kita. Jadi kalau ini sedikit menyimpang ya, saya hanya memberikan contoh. Nasabah BCA itu dari umur 17-18 sampai umur 95 hampir 100 di data kita ada tuh nasabah kita Pak. Nah, kita sebagai lembaga keuangan nggak bisa memaksakan semua harus digitalisasi. Artinya digitalisasi yang very complicated sehingga yang senior-senior ini melupakan atau lupakan BCA. Kita nggak mau gitu ya. Jadi kita harus tetap memaintain produk-produk yang nyaman. Nah, tetapi di sini saya hanya mencatat satu. Sebenarnya yang senior, yang usia sudah katakan 60, 70, 80, sebenarnya mereka bisa tetap berjiwa milenial dan bisa mengikuti kalau mau belajar. Kalau mau belajar, ya. Di sini arti menambah wawasan, ya. Sebab itu saya di BCA, meskipun sekarang usia saya udah 67 masuk ke 68, tetapi saya coba untuk belajar terus ya, untuk digital atau apa, mengikuti perkembangan, Pak. Kalau saya ketemu teman-teman yang seusia saya, macam-macam. Ada yang memang eager untuk mengikuti kemajuan digitalisasi, tapi ada juga, gue yang punya duit, kenapa gue punya pusing mengikuti produk-produk yang diciptakan oleh bank. Aku maunya bank yang menata atau menolong saya gitu. Saya nggak mau pusing gitu. Ada ya, tetapi dalam hal sebagai leader zaman saat ini nggak bisa. Sebagai leader itu Anda nggak bisa. Anda semua yang harus menjelaskan ke saya nggak mau belajar. Maaf kata, itu adalah leader yang ya agak susah nanti untuk berkembang terus gitu ya. Karena kita harus mengetahui secara detail baru kita bisa memberitahu, memberi wawasan, memberikan advice kepada staf-staf kita kan. Nah, ada kata-kata lain di sini. Kerja di bawahnya dapat merasa di backup. Seperti apa sih? Jadi gini, contoh ya, saya juga memberikan contoh ya. Leader itu banyak yang tanda petik ya. Tidak semuanya itu adalah ide atau hasil pemikiran dia. Dia dengar dari masukan kiri kanan dari staf,
langsung diproklamasikan sebagai inisiatif si leader. Ya, begitu salah langsung dia cakap, aduh mana nih yang mengusulkan ke saya nih kok membuat kesalahan gitu kan. Bagus, diambil nama baiknya daripada awal yang memberikan ide itu bukan dia sebenarnya. Nah, sebagai leader ini harus tidak boleh terjadi, Pak. Leader itu, kalau itu memang sumber ide itu dari bawahan, kita sebutkan, itu satu kebanggaan bagi orang yang memberikan kontribusi. Ya, kalau sampai dia salah, apakah kita juga bilang, wah ini kesalahan dia? Nggak bisa juga, gitu ya. Karena waktu dia memberi masukan, itu tugas kita untuk menyaring. Is good or not, ya. Kalau kita sudah proklamirkan, itu artinya kita sudah menyetujui usulan itu, ya. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang ternyata di belakang hari ada kesalahan, jangan kita salahkan kepada mereka yang mengusulkan ke kita. Ya, itu adalah kesalahan kita. Tapi kalau hal yang bagus, kita bisa mengatakan ini adalah hasil dari karya dia yang memberikan masukan ke saya. Jadi kalau udah ada seperti ini, maka para bawahan kita juga akan memberikan full support, memberikan masukan-masukan, memberikan ide-ide yang bagus, memberikan future-future yang mungkin ya. Ini penting sekali. Sebagai pimpinan, jangan hanya kalau yang baik kita ambil, tapi yang jelek kita tidak mau bertanggung jawab. Apalagi mencari kesalahan orang lain, ya, bawahan kita. Ini pasti tidak akan didukung oleh bawahan kita kalau perilaku kita seperti itu. Nah, yang kedua disebutkan, pimpinan cabang harus dapat menerima masukan dari karyawan yang lain. Morning briefing kita lakukan. Hal yang penting sekali, saya pikir apa? Kita sebagai pimpinan jangan menganggap diri kita tuh selalu yang benar. Belum tentu. Sebab itu kita wajib menerima masukan dari karyawan, dari pihak-pihak lain yang mau memberikan masukan yang positif, ya, kritik-kritik yang positif dan masukan-masukan. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena nggak ada manusia di dunia ini yang udah superhero, tahu segala sesuatu, yang bisa mendalami seluruh wilayah Indonesia, culture masing-masing. Nggak ada, Pak. Jadi kita harus open hearted untuk menerima masukan-masukan untuk melengkapi, untuk memberikan kita juga wawasan yang lebih luas lagi. Nah, ini tentu akan sangat membantu sekali untuk kita sebagai leader yang baik. Nah, kemudian yang ketiga ada di sini disebut, saat ini banyak pemimpin lebih banyak ego pribadi, otoriter, dan lain-lain, ya. Dilematis, dan ini akan dialami oleh setiap organisasi, juga di BCA, yaitu masa transition period antara leader-leader yang sudah senior dengan leader-leader yang baru, yang di grooming. Kenapa? Karena ya ketentuan pensiun di Indonesia 55. Kalau di Amerika saya dengar masih 60 atau 65 di sana, ya. Di Jepang juga masih cukup panjang. Di Indonesia rata-rata 55, pegawai negeri mungkin sampai 58 gitu kan. Relatif cepat sekali terjadi regenerasi. Nah, di sini yang saya wanti-wanti selalu menekankan kepada para pimpinan senior di BCA adalah begini. Kita harus respect kepada teman-teman kita yang baru diangkat sebagai pemimpin muda. Mungkin banyak dari mereka yang, tetapi banyak juga pasti yang punya talenta tertentu. Nah, disinilah kita harus melihat, kalau dalam meeting, dalam diskusi, ada pemimpin muda yang mengemukakan pendapat, jangan ada anggapan, anak muda yang tahu apa sih dia, pengalaman juga baru berapa tahun dibanding gua yang udah puluhan tahun gitu ya. Dan ada perilaku seperti itu. Dengarkan dulu apa yang dikemukakan, apa yang diusulkan. Kalau memang usulan ataupun apa yang disampaikan itu kurang bermanfaat, kurang baik, kita bisa mematangkan atau menambah hal-hal baru, melengkapi usulan itu. Jangan karena anak muda yang ngomong, udahlah kita nggak usah dengarkan, senior pasti lebih tahu banyak. Nggak begitu.
apalagi ke abad digital ya, kita harus selalu menerima keadaan baru, program-program baru, inisiatif baru, tata cara bisnis yang baru pun ya, kalau kita lihat kan cara berbisnis katakan 10 tahun yang lalu belum terlalu ada yang namanya platform e-commerce, Pak. Ya, jadi orang bisnis hanya buka toko, buka dagangan, buka tempat berbisnis, belum ada yang virtual. Tapi sekarang kan kita lihat banyak toko-toko di Mangga 2 misalnya, contoh, dulu ramai sekali, Pak. Tapi sekarang sepi. Ya. Bahkan banyak yang tutup. Tetapi ada yang masih buka, mereka tetap berjualan, tetapi bagaimana? Mereka sudah kombinasi. Ada yang di belakang komputer jaga HP atau komputer, jaga order, digital order, virtual order. Mereka yang masih survive. Mereka bisa mengkombinasi antara physical present dengan digital present. Diramu. Nah, pimpinan atau leader mau ikut melihat situasi kondisi seperti sekarang ini, ya mohon maaf, akan tertinggal banyak. Saya pikir media juga sangat ya terasa ya. Kalau saya perhatikan, dulu kan banyak media-media cetak, majalah, koran, dan lain-lain. Tapi sekarang sebagian besar udah berubah. Udah pakai .com semua kan. Kebanyakan seperti itu. Jadi sudah digitalized. Nah, jadi itu artinya ada suatu perubahan mendasar kalau dulu secara fisik, tapi sekarang digital. Nah, kita kadang harus mengakui teman-teman yang muda ini lebih punya potensi melihat selera teman-teman mereka, ya gaul-gaulnya mereka gitu. Kalau kita katakan, oh pasti ini nggak laku gitu ya. Ya begini, dalam arti gini ya, waktu akan terus berjalan. Yang muda sekarang 10 tahun lagi, 15 tahun, 20 tahun lagi, mereka akan menjadi kita sekarang gitu kan. Mereka akan mereplace. Pada saat itulah kita akan, waduh ternyata kita tidak memperhatikan mereka ya. Nah jadi hal-hal seperti ini sangat penting. Berikutnya. Nah ini cukup panjang kalau dilihat satu persatu, mungkin untuk dihafalin tuh agak sedikit lama gitu ya. Nah, cuman ada beberapa contoh. Jadi di page-page berikutnya ini kita coba ejawantahkan dalam bentuk praktek sehari-harinya bagaimana. Jadi langsung kita next step-nya. Cuman tolong ingetin aja tuh ya, BCA leader di situ ya. Ini kebetulan sebenarnya didesain untuk BCA, tapi nggak apa-apa. Saya share untuk teman-teman Jawa Post, tentu tidak semuanya akan relevan, tetapi yang relevan monggo bisa diadopt. Kalau yang tidak ya Anda lupakan saja. Nanti ada yang mau ditanyakan, mau dipertajam, silakan. Saya akan dengan sangat senang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, ini next langsung. Nah, kalau kita bicarakan, karena memang kita biasanya mendapatkan inspirasi dari apakah dari keluarga kita, dari sesama teman kerja kita, atau dari tayangan-tayangan daripada penampilan-penampilan orang lain, teman-teman kita, ini semua adalah masukan ke kita. Nah, kemudian kita akan mengajarkan dan membimbing untuk strive to be our best self. Bagaimana menjadi diri kita. Tetapi yang namanya diri kita itu, kita harapkan sebagai role, apa yang kita sampaikan betul-betul itu yang kita juga lakukan. Banyak orang yang hanya harusnya begini, harus begitu, harus begini, Anda harus begini, tapi sendirinya tidak melakukan. Ya, ini bukan suatu role model yang baik ya. Jadi memang role model itu penting sekali karena bawahan akan melihat bagaimana bosnya ini sesuai nggak apa yang disampaikan, dikatakan dengan apa yang dia kerjakan gitu. Kalau bertolak belakang ya tentu orang menganggap cuman asbun aja, asal bunyi aja gitu kan, tidak akan didengarkan. Tapi kalau betul-betul leader itu bisa menjadi role model, apa yang dia sampaikan itu yang dia lakukan. Saya pikir ini sangat berkesan untuk anak buah juga mengikuti
daripada arah pimpinan. Nah, ini sangat kita bisa baca catatan di sini membantu kita tahu untuk standar hidup dan kesuksesan yang ingin dicapai. Membantu kita memahami dan mengenal diri kita sendiri. Ini penting sekali. Kita harus tahu kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, bagaimana kita meleverage kekuatan kita menutupi kekurangan kita. Ya, tidak ada gading yang tidak retak ya. Jadi setiap orang tuh pasti ada kekurangan. Dan ini memang nggak mungkin ada orang yang perfeksionis semuanya, Pak. Jadi tetap ada kekurangan, itu harus kita coba untuk mengatasinya. Membantu kita membentuk karakter yang lebih baik dan membantu kita menghargai proses dan kerja keras daripada seluruh bawahan kita. Ya, next slide-nya. Nah, leaders perlu memastikan anggota tim merasa nyaman dalam memberikan pendapat. Ya, collaboration kita katakannya. Di dalam kolaborasi itu, contoh di BCA saya terus mendorong bahwa semangat kolaborasi itu sangat penting. Karena apa? Karena saya melihat mohon maaf ya, kalau saya lihat di beberapa bank asing ya, mereka itu kenceng sekali performance dalam satu satuan unit. Divisi atau satuan unit. Jadi mereka itu mengejar sekali KPI. Kenapa? Karena KPI yang ada itu dikaitkan langsung dengan reward. Jadi kalau Anda KPI-nya tidak tercapai, ya reward-nya akan kecil sekali. Tapi Anda kalau mencapai KPI yang tinggi, reward Anda itu akan besar sekali. Nggak salah sebenarnya. Tetapi dalam praktek sehari-hari, dalam kenyataannya, fakta di lapangan, maka setiap divisi, setiap unit itu akan hanya melihat KPI mereka. Kumaha engke yang lain, bodoh amat. Yang lain urusan mereka. Mereka nggak mencapai, ya yang penting saya mencapai. Karena apa? Karena KPI reward rupiahnya, hasilnya. Pengaruhnya orang menjadi sangat tanda petik fanatik terhadap unit dia, divisi dia, performance dia saja. Nah, dia tidak mau melihat namanya lingkungan. Nah, padahal dalam satu organisasi memang ada berbagai divisi, tetapi namanya kolaborasi bukan hanya kolaborasi dalam satu tim kecil, Pak. Kolaborasi dalam arti yang besar. Kolaborasi sampai antar divisi, antar wilayah dan cabang, divisi dan kantor pusat misalnya, ya. Cabang dan kantor pusat, wilayah dan kantor pusat. Jadi ini adalah kolaborasi yang betul-betul magnitudenya lebih besar daripada kolaborasi hanya dalam satu tim. Nah, ini baru bisa dicapai kalau setiap unit ada KPI, tapi KPI itu jangan terlalu mayoritas dikaitkan dengan reward. Kalau ini dilakukan, maka kolaborasi itu akan berjalan secara perusahaan. Nah, itulah yang kita terapkan di BCA. Jujur kata, kita membagi bonus, katakan saja ya, 6 kali gaji misalnya, untuk bonus gitu, atau 5 kali gaji. Nah, antara divisi yang mencapai melebihi jauh dan yang kurang, itu enggak terlalu beda jauh. Memang kelihatannya enggak adil. Bagi yang hebat sekali kok sedikit lebihnya gitu ya. Tetapi ini mendorong kebersamaan untuk kita sama-sama mencapai tujuan kita. Nah, selama saya terapkan, sudah mungkin saya diangkat presidir itu dari 2011 ya, sudah 12 tahun. Itu saya bersyukur bahwa merasakan sekali bahwa bagaimana kinerja itu merupakan kebersamaan. Dan setiap kali saya mengadakan speech kepada para karyawan BCA, selalu saya tekankan teamwork, kolaborasi, kerjasama, itulah yang membuat kita berhasil. Bukan keberhasilan kredit saja, bukan keberhasilan karena payment system saja, tetapi kita bersama-sama, termasuk support function. Ya, kita tahu ada legal, ada compliance, ada misalnya HRD ya,
ada sistem operation ya yang mengelola itu. Itu kan bukan business center. Kalau hanya business center, kita hanya melihat misalnya kredit, korporasi, KPR, KKB, komersial gitu ya. Kemudian ada juga misalnya dari kredit card. Itu kalau kita hanya lihat dari sisi komersial saja, bisnis saja. Kalau mau mempunyai kekompakan, keseluruhan, itu kita harus bisa menghargai semua performance dalam setiap unit yang ada di dalam perusahaan kita. Ya, next. Next kita bicara agility. Nah, sekarang ini boleh dikatakan agility itu memang sesuatu keniscayaan. Jadi kita nggak bisa membuat suatu perencanaan atau planning yang exactly harus seperti itu. Ya, kenapa? Kalau dulu ya, jujur saja ya, waktu saya masih di kuliah ya, itu saya lulusan akuntansi, ya, ekonomi. Itu buat saya kalau target, budget, ya itu boleh dikata semacam kitab suci, ya, udah pegangan hidup benar-benar itu. Tetapi sudah saya mulai bekerja, saya profesional, tahun demi tahun saya melihat ya, makin lama ya, makin abad sekarang ini, makin masuki era digital, perubahan itu semakin cepat. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu detail ya, bukan saya katakan kita tidak boleh punya long term plan bagus. Tetapi kalau kita spend time terlalu banyak untuk future, untuk memikirkan 5 tahun, 10 tahun lagi seperti apa, lalu bikin work plan yang sangat detail, itu mubazir, wasting of time. Kenapa? Karena bayangkan, contoh, seperti COVID-19, itu di tahun 2018, 17, coba Anda baca, semua analisa nggak ada yang memforecast ada COVID-19. Nggak ada juga yang meramal bahwa Rusia dan Ukraina itu akan perang di tahun 2020 kalau nggak salah, awal 2021 ya, nggak ada yang meramal. Dan kemajuan digital, jadi sekarang ini ya contoh di BCA ada namanya virtual account fee, ada yang namanya top up fee, yaitu kalau nasabah mengisi e-commerce atau dompet uang ya, dompet digital pada seperti contoh OVO, ada Dana, ada GoPay ya, itu kan semacam e-wallet ya, istilah e-wallet. Dulu 7-8 tahun yang lalu nggak ada tuh fee untuk nambah di situ. Sekarang kenyataan ada. Siapa yang memperkirakan? Virtual account dulu juga nggak ada. 8 tahun, 10 tahun lalu coba Anda datang ke bank, mana ada virtual account fee. Sekarang itu jadi ada gitu. Nah, itu menggambarkan kecepatan daripada adanya new business, adanya perubahan-perubahan daripada digital. Nah, ini contoh di sebelah kiri kalau Anda lihat gambar-gambar ya. Kita untuk misalnya cetak ATM, buku tabungan ya. Dulu harus ke counter, kita yang printin. Sekarang nasabah monggo silakan langsung aja ke mesin itu, mereka langsung di print sendiri. Teller dulu orang nyetor uang tunai datang ke teller, dihitung, kemudian baru masuk rekening. Sekarang kita menyediakan 2 mesin. Nasabah datang, nasabah masukin sendiri uangnya, teller tinggal ngecek lagi, jalan semua. CS digital, semua fungsi-fungsi customer service banyak di-replace oleh mesin-mesin ini gitu ya. Jadi memang agility ini akan terus ada ya. ATM, dulu ATM kan kita hanya narik dana saja, narik uang. Sekarang ada tarik, ada setor juga. Ya, jadi itu kecepatan perubahan adanya digitalisasi. Saya pikir teman-teman reporter ya dari Jawa Pos juga coba yang katakan 20 tahun yang lalu mungkin ya reporter begitu ada berita langsung dibuat ya, dikirim gitu kan, harus dengan suatu proses yang cukup lama. Sekarang gitu, dengan HP Anda begitu ada berita langsung ketik-ketik udah langsung berita dalam
bilang second gitu. Itu perubahan kan luar biasa hebat, nggak kebayang. Coba deh Anda teman-teman reporter yang 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, dengan yang sekarang nggak kebayang apa yang dikerjakan oleh teman-teman reporter sekarang kan. Jadi itu perubahan yang dan agile leaders artinya leaders juga harus bisa menerima dan mencari solusi inovatif di tengah ketidakpastian ini, bagaimana melakukan perubahan-perubahan. Jangan complacent dengan apa yang sudah nyaman gitu kan. Kalau kita complacent sudah nyaman, maka kita akan tertinggal. Ya, next step, next slide-nya. Nah, ini memang leaders itu juga harus bisa melihat ke depan, ya. Look for. Tapi kalau Anda lihat gambar ini, ya, yang dilihat ke depan itu 5 tahun itu hanya satu bendera, ada sesuatu yang mau ditarget. Tetapi bukan suatu kota yang lengkap semua dibangun, apa namanya, ada jalanan, ada jembatan, ada gedung, ada ini. Enggak, tidak sampai sedetail itu. Cukup ada satu yang penting, itu adalah target kita untuk 5 tahun ke depan, lalu kita week by week untuk mencapai hal itu. Ya, jadi memang inilah agility dengan future view, forward looking orang bilang ya. Bagaimana kita mengkombinasikan. Ya, kalau saya sekarang jujur, bobot saya untuk forward looking-nya itu pasti ada, tapi mungkin less than 20%. 80% adalah hari ini, besok, minggu depan, bulan depan itu udah paling panjang. Beyond that itu agak susah. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, wartawan suka nanya saya, ini bagaimana Pak, akhir tahun bagaimana ini itu. Waduh, saya bilang, jangankan akhir tahun. 1-2 bulan ke depan aja kita susah untuk memikirkan ya. Tetapi kalau yang agak dekat, mungkin kita lebih bisa clear untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau udah bicara lebih lama, itu zaman sekarang susah sekali untuk memprediksi secara tepat ya. Ya bisa aja orang ada yang sok pede kan. Wah, pasti begini-begini. Ntar Anda tanya lagi dia dengan pertanyaan sama, minggu depan jawabannya untuk yang akhir tahun udah berbeda sekali dengan yang minggu lalu dia jawab. Nah, kalau ini ya namanya inkonsistensi gitu kan. Tetapi ya itulah keadaan dan keadaan saat ini gitu. Next. Nah, ini yang saya rasakan mungkin bagi beberapa orang dan di beberapa tempat ini bisa dikerjakan, tapi mungkin ya tidak di semua unit bisa diterapkan. Nah, itu empathy. Nah, saya merasakan sekali bahwa dengan memberikan empathy, maka leader itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Contoh ya, misalnya saya tuh memperhatikan bawahan langsung saya, kepala-kepala wilayah, kemudian juga kepala-kepala divisi, wakil kepala divisi, ya. Itu misalnya mereka ulang tahun, saya kirim bunga, ya. Kemudian ada makanan kecil untuk mereka celebrate, mau keluarga ataupun di kantor, terserah mereka ya, kita kirimkan ke alamat kantor biasanya, atau mau bawa pulang atau Nah, ini hal kecil sebenarnya, hanya kita memberikan bunga ataupun makanan kecil. Tetapi buat mereka, karena ini adalah perhatian daripada pimpinan tertinggi, itu luar biasa. Mereka sangat menghargai sekali. Dan juga misalnya pada saat COVID, itu banyak karyawan senior saya juga terkena COVID. Nah, itu bagaimana kita menyapa mereka, menanyakan kondisi kesehatan mereka, apa yang bisa dibantu. Ya, apa perlu vitamin, ada perlu obat COVID, perlu rumah sakit, kita usahakan bantu. Banyak beberapa teman BCA yang saya secara pribadi langsung membantu mereka mencarikan rumah sakit pada saat gawat COVID itu, karena susah sekali mendapatkan rumah sakit ya. Saya kebetulan channel saya agak lebih luas daripada orang yang, jadi kita punya kesempatan itu. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, secara overall kita lihat di sini building trust dan rapport ya. Jadi kita harus membangun kepercayaan kepada anak buah kita. Kita juga mesti mengimprove komunikasi bukan hanya saat formal meeting. Ya, kalau hanya pada saat meeting kita bicara itu ya udah wajar. Tetapi beyond that
tetap harus kita improve komunikasi. Ya, ini penting sekali. Untuk mencoba mencairkan kalau terjadi konflik-konflik di bawahan kita, bagaimana cara kita mendamaikan mereka, membereskan mereka ya. Kemudian increase employee engagement. Ya, jadi di BCA juga kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi antara sesama karyawan ya. Kita jalan-jalan bareng, kemudian adakan acara-acara bersama gitu ya. Untuk mempererat ya, increase employee engagement. Jadi kerjaan ya. Jadi jangan hanya urusan kerja aja, tetapi non kerjaan yang beyond daripada kerja itu juga harus kita perhatikan ya untuk menjadi leader yang betul-betul bisa disenangi dan disayangi oleh karyawan kita. Next. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi kita harus berusaha untuk se-humble mungkin ya. Jangan terlalu membuat gap. Wah, saya bos, Anda itu anggota biasa gitu. Jadi kita harus saling menghargai, harus betul-betul membangun kepercayaan bahwa kita bisa menunjukkan humbleness kita. Humbleness kita kepada siapapun ya. Contoh yang simple saja ya. Kalau saya ke kantor, tentu waktu masuk lobi banyak satpam, ada office boy, ya mereka menyapa kan, selamat pagi Pak. Nah, jadi jangan kita ini capek ada 30-20 orang yang mesti dijawabin gitu. Kita jalan aja nyelonong santai gitu kan dengan kepala di atas itu. Itu contoh yang nggak baik saya pikir. Setiap orang menyapa kita, ada baiknya kita juga bisa balas menyapa ya. Dan buat mereka kalau kita balas itu hanya jauh dihargai. Ya, jadi kenapa misalnya saat Satpam BCA juga kan cukup disenangi oleh nasabah ya. Kita mulai ya kalau kita menghargai mereka pun akan dengan senang hati mengikuti role modelnya itu. Jadi mereka juga kita minta untuk bisa menghargai dan menyapa nasabah dengan baik sehingga nasabah itu merasakan feel at home. Karena tidak semua nasabah kita udah sering datang ke bank ya. Mereka ada yang baru pernah pertama kali, kedua kali datang. Jadi harus kita memberikan kesan yang selalu baik kepada mereka. Next slide-nya. Tolong teman yang memberikan slide, menayangkan slide. Nah, ini juga penting ya. Leader harus tetap semangat dan gigih dalam mencapai hasil, namun tanpa tergesa-gesa. Jadi kadang-kadang orang tuh melakukan sesuatu atau seorang leader itu dia punya gagasan yang baik sebenarnya, tetapi tidak patient, tidak sabar untuk menunggu. Jadi dia udah waktu sesudah berjalan berapa bulan ternyata hasilnya kurang memuaskan, dia buru patah semangat, kecewa ya. Asalkan kita yakin bahwa gagasan ataupun effort yang akan kita kerjain itu bagus, harusnya kita itu yakin dan terus. Sehingga pada saat itu berhasil, kita bisa menikmati itu. Tetapi memang ada trik juga. Kalau Anda katakan pada saya, Pak Yahya, apakah Bapak pernah membuat kesalahan nggak? Oh, berapa kali. Saya kebetulan waktu di BCA sebagai treasury ya. Nah, treasury itu akan melakukan trading forex. Itu harus cepat sekali mengambil decision. Jadi saya sendiri juga berapa kali cut loss. Bahkan pernah, ini saya share sama teman-teman, pernah dulu waktu saya Wapresdir kalau nggak salah ya, saya waktu itu ide saya adalah, waduh, kita bikin outlet untuk remittance di Malaysia bagus. Karena di Hong Kong kita berhasil. Saya pikir di Malaysia itu ada 3 juta Indonesian worker kan, pasti di Malaysia juga laku. Ternyata nggak, beda. Ternyata lain belalang, lain apa? Ada peribahasa saya juga lupa tuh katanya. Jadi berbeda situasi dengan di Hong Kong. Hong Kong kita sukses. Di Malaysia tidak sukses. Karena waktu itu kita udah bangun 6 outlet. Ternyata 6 outlet ini sesudah 3 tahun nggak bisa untung. Waktu kita hitung bareng-bareng, kapan kita bisa untung kalau kita kembangkan bisnis di Malaysia? Itu
hasilnya adalah kita harus bikin 16 outlet. Dari 6 menjadi 16 dan perlu 6 tahun untuk mencapai break even point. Nah, waktu itu saya bilang, enggak, saya nggak bisa sabar begitu lama untuk nunggu break even 6 tahun. Cut loss, tutup. Kita tutup. 6 outlet yang sudah kita bangun, kita tutup. Berhentiin orangnya, terpaksa dengan sedih hati juga. Kita rubah dengan kerjasama dengan Money Changer, dengan bank lokal, dengan Al Rajhi Bank di Malaysia, kita kerjasama. Itu baru dalam 9 bulan, itu udah langsung profitable. Ya, jadi kita kadang-kadang harus juga berani cut loss kalau kita lihat, wah ini memang butuh effort yang luar biasa dan tidak sesuai dengan pemikiran kita ya. Kita harus cut loss, tapi coba dengan versi baru, pemikiran baru, maka kita akan berhasil. Ya, ini salah satu pengalaman saya. Next. Nah, ini tentunya ya, saya pikir tadi sudah kita ungkapkan ya, leader perlu terus belajar untuk tetap relevan di dunia bergerak cepat. Jadi kita terus harus belajar. Belajar itu adalah human investment. Saya juga mengatakan kepada leader-leader muda, Anda terutama yang masih muda, kalau Anda diberi tugas yang kelihatannya di luar job desk Anda, apakah Anda mau atau ini kan luar kerjaan saya? No, apalagi kalau Anda masih muda ya, Anda leader muda itu harus mencari sebanyak mungkin pengalaman dan itu adalah investment, human investment, menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jadi jangan hitung-hitungan, wah telat sedikit pulang udah minta lembur yang gede gitu kan. Jadi diberikan job yang berlebihan, udah ngedumel, wah ini kan bukan tugas saya. Jadi ingat, ini adalah human investment. Anda menambah banyaknya kerjaan, Anda juga memperkaya pengetahuan Anda. Ini sangat berguna bagi Anda. Next. Nah, memang untuk coaching ini penting. Jadi di BCA juga kita selalu melakukan coaching, ya karena apa? Untuk mengetahui secara menyeluruh hubungan atasan dengan bawahan, kita bisa tahu isi hati dari bawahan bagaimana, dan bawahan bisa tahu persis jalan pemikiran atasan. Ini penting sekali dijadikan suatu habit ya untuk relationship antara leader dengan anak buahnya. Ya, saya pikir ini penting sekali. Jadi contoh ya, misalnya saya melakukan direct and indirect coaching. Kalau direct ya biasa kita ketemu orang itu kita ngobrol. Tapi indirect coaching, jadi saya biasa dalam meeting-meeting. Kalau saya membuat satu decision, saya selalu menceritakan alasan why saya bikin keputusan ini. Jadi ada background-nya, bukan sekedar ada sesuatu lalu saya putus oke A atau B gitu. Tidak. Tapi untuk kenapa saya pilih? Alasan saya adalah karena ini. Jadi ini secara tidak langsung kita mengajar atau share atau coaching kepada teman-teman kita, direksi lain, unit-unit lain, pimpinan-pimpinan unit untuk belajar mengambil keputusan untuk yang akan datang. Ya, makin kita punya kedudukan, makin di jabatan kita, makin adalah tugas kita untuk membangun orang lain, bukan membangun diri kita sendiri ya. itu penting sekali untuk kita sadari. Next. Nah, itu tentu ya ini sesuatu hal yang memang penting sekali terutama sebagai perbankan ya. Ini lembaga jasa. Jadi kalau namanya jasa ya kita yang repot. Jadi contoh begini yang gampang ya. Tadi saya sampaikan ya nasabah BCA itu dari yang 17 sampai 95 tahun. Nah, mereka itu kalau yang 95 tahun atau 80 tahun selalu harus belajar hal-hal baru. Waduh, mereka kan saya pindah bank aja gitu kan. Jadi produk-produk lama saya tetap maintain. Kita masih ada M-Banking meskipun ada MyBCA, ada klik internet, ada SMS Banking. Bapak Ibu mungkin nggak kebayang SMS Banking. Saya udah lupa cara pakainya. Itu masih banyak nasabah kita ribuan yang menggunakan SMS Banking. Jadi dalam hal ini, apakah itu gampang? Nggak gampang. Buat BCA setiap mau melakukan sesuatu upgrading, semuanya itu harus di-upgrade. Harus diperhatikan semua. Jadi ya kita yang repot. Pilih
pilihannya adalah kita nggak repot, nasabah yang repot harus belajar terus, atau nasabah nggak repot karena kebiasaan mereka itu, ya silahkan, monggo. Tetapi kita yang repot untuk mempersiapkan program, persiapan produk, dan lain-lain. Ya, ini salah satu yang juga sebagai pimpinan harus berani mengambil decision. Jangan, kita mau slimming jumlah pekerja, jumlah kerjaan kita slimming down, kita bikin yang simple-simple, nasabah yang harus belajar ke kita. Nah, ini approach yang salah saya pikir. Demikian juga teman-teman, mungkin hal-hal yang seperti ini harus Anda selalu perhatikan. Next. Ya, ini saya pikir yang terakhir tadi adalah yang kita biasa sebut extra miles. Ya. Extra miles itu kalau diminta A, ya kita kasih ABC gitu kan. Jadi lebih daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya berikan gambaran, dan based on experience saya di BCA selama ini, saya coba Bapak Ibu sekalian, dan tentunya apa yang saya sampaikan ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal-hal yang belum sampai saya jangkau. Tentu dalam Q&A kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan, dengan senang hati saya akan mencoba menjawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu paparan saya, silakan untuk berikutnya dari Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan saya akan siap untuk menjawab. Sekian, terima kasih Pak Kris, Pak Rudi, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Yahya, selamat sore. Luar biasa Pak Terima Yahya, kasih Pak Yahya. paparannya sesuatu hal yang baru dari apa yang disampaikan Pak Yahya pada sore hari ini, dari yang pernah kita dengar. Terima kasih Pak Yahya memberikan insight-insight baru juga dari paparan Bapak hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Q&A. Kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Yahya. Izin Mas Rudi. Halo, selamat sore Mas Rudi. Pak Ade ya, silakan Pak Ade. Siap, siap. Saya langsung saja berarti ya. Siap Pak Ade, silakan Pak. Oke. Selamat sore Pak Yahya. Selamat sore Mas Ade. Ya, luar biasa yang disampaikan Pak Yahya. Insight-insightnya sangat luar biasa. Termasuk tadi yang menarik buat saya adalah Pak Yahya sendiri lebih banyak mengkonsentrasikan usaha atau pikiran atau apapun itu lebih banyak untuk yang saat ini ya, short term ya, bukan di long term. Tapi apakah yang keputusan yang dilakukan oleh Pak Yahya seperti ini dulu, artinya dulu itu misalnya saat Pak Yahya muda sudah menggunakan pola-pola seperti ini, atau baru-baru saja Pak Yahya itu menggunakan pola-pola yang seperti ini begitu Pak Yahya? Apakah misalnya dalam 10 tahun terakhir, apakah dalam 5 tahun terakhir Pak Yahya baru melakukan banyak konsentrasi pekerjaannya itu di apakah jangka pendek dan di jangka panjangnya itu. Nah, kalau boleh di-share juga oleh Pak Yahya, berapa sih sebenarnya persentase tenaga, pikiran dan usaha Pak Yahya untuk short term itu, dan mid term dan long termnya itu berapa persen kalau boleh dibagi begitu kan? Kalau menurut saya sih Pak, kan tetap juga kita harus berpikir masa depan. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau boleh tolong diberikan kira-kira persentasenya berapa banyak Pak Yahya. Mungkin itu Pak Yahya yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih sekali Pak Ade. Ya, jadi kalau pertanyaan Bapak tentang apakah yang saya targetkan sekarang short term baru aja atau dari dulu, baru aja Pak. Barunya tuh dalam bilang 10 tahun, 12 tahun terakhir lah ya. Karena dulu saya adalah seperti saya katakan, anggaran, target, itu kalau bicara 10 years plan, 20 years plan, itu saya sangat spend waktu yang banyak sekali at that time. Ya. Jadi saya ingin sekali sampai sedetail bicarakan arahan ke depan itu harus jelas, harus clear gitu kan. Lumayan bekerja, tetapi sesudah saya jalani, justru ini saya belajar dari pengalaman kerja Pak ya, dari pengalaman kerja. Dulu saya di Kalbe Farma, dulu saya auditor, kemudian saya di Kalbe Farma, saya di Indomobil, saya masuk BCA. Even dalam tahun-tahun pertama di BCA, saya juga masih orang yang berpegangan pada long term plan. Harus, ya, at least 5 years, paling enggak tuh ya.
Tetapi makin saya dalami, kok yang namanya 5 years, begitu tahun depan kan saya harus bikin lagi another 5 years, 10 years. Kok berubahnya jauh nih? Ya, daripada yang 5 years yang saya buat tahun lalu dengan 5 years sekarang kan beda cuma setahun. Kok penyimpangannya bisa jauh banget gitu kan? Coba lagi tahun berikutnya. Begitu juga. Jadi, waduh, saya bilang kalau saya spend waktu tahun lalu terlalu banyak untuk ngelihat 5 tahun, padahal setahun kemudian ini saya totally sudah berubah lagi. Ya artinya saya waste of my time, Pak. Jadi, tapi saya setuju sekali. Tadi juga saya katakan bukan semuanya harus kita day by day ya. Enggak benar kalau sampai cuman begitu ya. Itu modal nekat namanya, Pak. Paling enggak 20-25% kita bicara long term. Terutama ya mengenai kita coba baca habit daripada customer kita. Kalau sekarang ini dalam 5 tahun ke depan yang generasi yang akan maju itu bagaimana? Kira-kira kita baca kesukaan mereka seperti apa ya. Kemudian produk-produk yang akan kita berikan kepada customer ya. Lalu kita harus menjaga juga misalnya daripada credit growth dan itu tetap ada, Pak. Ya, tetapi saya spend waktu katakan 20-25% aja. 75% boleh dikata waktu saya adalah melihat makro situasi. Karena saya katakan ini juga mungkin ada teman-teman yang sering mendengar ya, terutama untuk kredit pendanaan ya untuk itu ya. Saya bilang begini, Anda sih nggak kenal Messi sama Mbappe gitu kan, pasti Anda semua tahu ya jago-jago sepak bola yang, waduh, kalau lihat mereka main di final Piala Dunia di Doha, waduh keren banget kan mainnya tuh, wih. Ke sana. Kalau mereka main di London itu kan, waduh keren sekali. Karena mulus lapangan. Coba mereka suruh main di Lebak Bulus habis hujan. Wah, ini menjadi pertanyaan, Pak. Nggak bisa mereka, ilmu-ilmunya nggak keluar, Pak. Takut. Kenapa? Begitu kepleset, dia patah kaki, setahun nggak main. Waduh, berapa income-nya hilang. Itu kan. Nah, saya bilang di bank juga sama. Kita lepas kredit ya kayak begitu. Kita punya skill, kita punya likuiditas, kita punya modal, kita punya karyawan expert yang mengelola kredit. Tapi kalau makroekonomi lagi jelek, Anda mau akrobatik, begitu kita NPL meledak langsung. Tapi kalau suasana makronya bagus, ekonomi kita growth, GDP growth semua bagus, hajar bleh saya bilang, ini timing. Kita pernah growth kredit 27% setahun pernah, Pak. Jadi itu kalau kondisi memang bagus. Nah, sebab itu, pimpinan harus selalu melihat situasi surrounding kita. Dan harus cepat. Nah, itu yang tadi. Kalau long term plan kan kita tuh lama. Kalau sekarang, begitu kita lihat, waduh, ternyata GDP kita growth-nya bagus, interest terkendali, likuiditas membanjir ya. Dan tenaga investor asing mulai masuk. Buying power masyarakat naik. Kesempatan, ayo kita geber kredit kita. Turunin bunga serendah mungkin gitu untuk nambah kredit. Tapi kalau suasananya belum memungkinkan, hati-hati, Pak. Jadi kita selalu menjaga itu. Jadi tadi kembali yang saya katakan, kalau sebagai agile leader, ya saya sekarang menganut yang tadi filosofi agile leader. Kita lihat hari demi hari, minggu demi minggu, pasang mata, telinga, semua untuk melihat ini kita face kita untuk kredit ataupun DPK pas nggak? Contoh, KASA. KASA sekarang beda dengan KASA 20, 21, 22 bahkan, Pak. Kenapa? Karena KASA, current account, saving account, giro dan tabungan, itu saat ini gap bunganya itu gede sekali dengan deposito. Dengan government bond, bisa 6%. Loh, kalau udah begitu kan naluri orang. Masa saya mau taruh di KASA? Kalau memang saya nggak pakai, saya cari deposito, saya cari government bond, pasti orang mencari yang lebih tinggi. Tapi kalau dulu waktu bunga masih rendah, deposito cuma 2%. KASA cuma mungkin 0,5%. Ya, beda-beda 1,5%. Orang merem lah. Capek saya bulak-balikin duit saya gitu kan. Tapi kalau beda 5-6% coba, Pak. Nah, jadi kalau kondisi sekarang, terus saya bilang, KASA kita hayu naik double digit. Ya itu bunuh diri namanya, Pak.
Jadi mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Karena nature-nya nggak memungkinkan. Kita harus tahu dan sadar lingkungan seperti apa. Jadi tadi Pak, nah begitu ada perubahan lagi, bisa berbeda. Strategi kita langsung kita panggil dengan teman-teman, beda lagi nih. Suasana sudah berbeda gitu. Jadi kira-kira gitu menjawab Pak Ade ya. Jadi bukan berarti kita sama sekali tidak memikirkan long term. Long term tetapi don't spend too much untuk long term. Karena banyak sekali, ya, saya nggak tahu ya di Jawa Post bagaimana, banyak sekali yang berpikir 5 tahun target, lalu bikin plan detail, sampai detail banget itu plannya sampai 5 tahun. Itu spend too much time. Tahun depan Bapak udah rubah total itu yang karena perubahan-perubahan yang terjadi di pasar gitu ya. Jadi itu pesan saya itu aja Pak. Terima kasih atas pertanyaannya yang baik sekali Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih. Luar biasa. Kurniawan, Mas Rudi. Oh, silakan Mas. Ya, selamat sore Pak Yahya. Pak Kurniawan. Dari Jawa Post Radar Kediri, Pak. Radar Kediri, monggo. Saya jadi tahu, Pak, di balik kesuksesan BCA ternyata yang ada dijelaskan Pak Yahya tadi ternyata. Sekarang ketemu sama the man behind the gun-nya. Ya, makasih. Pak Yahya, saya tadi sempat mendengar Bapak menjelaskan tentang ini, KPI, Pak ya. KPI, kalau nggak salah tadi saya mendengar KPI jangan terlalu dikaitkan dengan reward. Itu, nah, saya pingin lebih jelas lagi Pak tentang itu. Dan yang kedua Pak, ini tolong saya kalau salah dikoreksi Pak. Sebatas pengetahuan saya dalam hal masuk ke platform digital, fintech dan sebagainya itu. Saya merasa, saya ini kan nasabah BCA sejak 99, Pak. Makasih, Pak. Dahulu saya masuk BCA daripada Bapak. Makasih. Saya masuk 90, Pak. Kalau masuk karyawan BCA 90. Oh, masuk 90. Ya. Maaf, Pak. Baru 2011, baru dirut. Siap salah, Pak. Siap salah. Ya. Oke. Ya, jadi saya merasa, Pak, dalam masuk platform digital itu dibandingkan dengan bank-bank lain itu agak belakangan Pak masuknya itu. Jadi misalnya dengan fintech dan sebagainya. Nah ini saya ingin tahu Pak, apakah itu bagian dari strategi atau bagaimana dan dikaitkan dengan agile tadi Pak. Terus yang terakhir Pak, ini kalau Bapak bersedia jawab itu saya senang sekali. Yang terakhir tentang tadi saya baca portofolio Bapak pernah juga di Kalbe Pak ya, pernah di Indomobil dan sebagainya. Nah, ketika harus memutuskan untuk pindah di tempat kerja itu, kalau boleh tahu Pak, pertimbangan apa yang membuat Bapak harus berpindah tempat kerja yang lain begitu. Jadi itu aja Pak Yahya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Oh, enggak berkenan semua Pak Kurniawan. Selalu mendapat kurnia nih Pak Kurniawan ya. Ya, amin. Jadi gini Pak, pertama ya KPI. KPI sendiri itu penting Pak, karena kita harus tahu antara pencapaian, effort dan pencapaian daripada unit kerja masing-masing. Nah, namun kalau KPI ini ada yang bikin kayak semacam kalau Anda mencapai 80% dapatnya cuma segini, kalau 90% 110, 120 begini gitu ya. Sangat strict dan sangat related to reward. Nah, ini yang menjadikan orang 100% ngejar KPI supaya rewardnya gede. Nah, tetapi kalau di BCA ada KPI kita setiap unit, tetapi memang tadi agak tipis beda-bedanya. Beti-beti orang bilang, beda-beda tipis gitu kan. Supaya orang nggak terlalu ngoyo. Kalau udah bicara uang, UUD Pak, ujung-ujungnya duit, itu kan waduh, all out orang. Kalau gapnya besar, orang tuh ibaratnya membunuh orang pun rela asal dapat lebih besar, gitu, tanda petik ya, membunuh. Nah, saya seringkali mengatakan kepada teman-teman BCA, gini, kenapa saya pencinta olahraga berenang dan golf, Pak? Coba kalau Bapak lihat.
Kalau di olahraga golf, beda dengan tinju atau bulu tangkis atau voli. Kalau tinju, Bapak tonjok orang, lawan tepar, ya, TKO, KO, Anda menang. Wah, tangan Anda diangkat kan. Kalau Anda bulu tangkis, Anda smash, orang bergelimpangan, nggak bisa tangkis bola, Anda dapat poin, Anda menang. Golf kan nggak gitu, Pak. Bola golf, Anda nggak pukul ke lawan Anda. Kita menuju lubang masing-masing hole, siapa lebih cepat masuk, itu dia menang. Ya, jadi Anda menempa diri sendiri. Berenang juga gitu. Kan kita nggak tarik celana renang orang kan supaya kita bisa menang. Nggak begitu. Langsung didis kan. Kita harus berenang apa gaya dada gitu ya. Secepat mungkin kita yang harus maksimal. Baru kita menjadi pemenang. Nah, dalam teamwork, saya juga mengatakan begitu. Antar tim, kita harus memompa diri kita sendiri maksimal. Tetapi nanti rewardnya jangan terlalu gap besar. Sehingga orang tidak terlalu selfish. Harus memikirkan koordinasi. Koordinasi sehingga pencapaian bersama. Jadi saya selalu mengatakan kalau BCA dapat award, dapat penghargaan, saya ucapkan terima kasih kepada semua unit yang sudah mendorong dengan jerih payah masing-masing. Kalau nggak susah, Pak. Kalau nggak ya begini. Contoh, saya pernah di Treasury. Kalau Treasury itu biasanya profitability gede. Kredit juga begitu kan. Tapi kasihan kan, orang HRD gimana ngitung income-nya HRD piye, Pak? Untuk operasional, untuk compliance, malah di-ngomelin terus. Orang legal, gimana ngitung profit legal? Kan susah. Ya, jadi hal itu menyebabkan saya mencoba mengeneralisir sehingga kita sama-sama mencapai tujuan gitu, Pak. Dan ya syukur alhamdulillah sampai sekarang ini kita terapkan dan teman-teman BCA menghargai hal itu dan sama-sama kita bisa perform yang cukup baik gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai mengenai apa ini tadi masuk ke platform digital, Pak. Oh iya. Memang jujur BCA tuh bukan yang pertama. Saya ingat sekali ATM yang memperkenalkan ATM itu saya lupa kalau nggak Bank Darmala atau Bank Niaga, Pak Robi Johan kalau saya tidak salah dulu. Beliau yang implementasi pertama, Pak. Kita istilah kalau di farmasi itu me too produk. Me too tuh saya ikut gitu kan. Orang sudah ciptakan ini, kita lihat ini bagus, baru kita dengan lebih serius, dengan lebih canggih, sehingga bisa melebihi dari yang menemukan. Nah, seperti kita di ATM misalnya contoh. Waktu internet banking, yang pertama itu menemukan internet banking ada yang mengimplementasi ya, BII, Pak. Saya ingat benar, Bank BII. Mereka tuh agresif. Waktu itu saya mengatakan, ini internet apa iya waktu itu kan rasanya untuk memasyarakatkan tuh berat sekali. Sebenarnya tunggu dulu lah, kita sabar dulu lah. Tapi begitu makin lama kita lihat makin memasyarakat, PC makin gampang. Dulu kan untuk beli PC aja mahal, Pak. Dan dulu internet mana bisa kita pakai HP, pakai PC yang model laptop nggak ada dulu, Pak. Semua hard yang besar-besar yang mahal gitu kan. Saya bilang udahlah ini masyarakat belum. Tapi begitu kita lihat udah perkembangan itu makin murah PC ya. This is the time kita ciptakan itu. Ya, jadi kita kadang-kadang agak terlambat untuk ikut. Tetapi kalau kita masuk, betul-betul kita serius. Masuk ke bisnis itu dan syukurlah kita cukup berhasil untuk beberapa hal, Pak ya. Ya nggak semua berhasil. Contoh ya, seperti saya open aja. Seperti kita ada Sakuku. Sakuku sebenarnya e-wallet. Nah, saya kalah dengan OVO, dengan GoPay, dengan Dana, Sakuku kalah, Pak. Dan saya nggak ada intensi untuk menyaingi mereka. Asal kita ada, nasabah yang butuh, monggo, silakan bisa pakai, tapi kita support mereka juga. Untungnya apa? Kita dapat top up fee. Nasabah mau isi OVO, mau isi GoPay, bayar ke kita juga. Bagi-bagi hasil sama OVO sama GoPay gitu. Win-win kan? Ya, jadi itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan terakhir itu mengenai motivasi saya pindah, Pak ya. Jadi gini, back to 88, usia saya masih 33, Pak. 33 tuh kan masih punya idola pun keinginan yang luar biasa gitu ya. 33 tahun saya udah jadi direktur keuangan di Kalbe. Satu saat saya dipanggil oleh headhunter dari Singapura. Headhunter saya ditanyakan, ini ada di Indomobil, butuh
tenaga kerja. Ini grup Salim. Banyak orang yang takut masuk grup Salim katanya untuk kerja di situ. Anda gimana? Saya bilang, wah saya tertantang Pak. Saya bilang, boleh. Ya, lihat paketnya aja. Gitu. Paketnya ternyata double gitu. Wah udah langsung pindah ke situ. Nah, dari Indomobil waktu itu sebenarnya saya nggak ada intensi untuk pindah. Tetapi waktu itu pemilik BCA, anak daripada Om Lim atau Pak Salim Sudono Salim, itu minta saya pindah ke BCA waktu itu. Karena dia bilang, Indomobil ini mereka akan lebih jual mayoritas ke Jepang, sedangkan mereka berpikir bank itu lebih punya prospek ke depan. Ya, jadi dia bilang, udah yuk pindah aja ke BCA. Wah, saya pikir oke, kalau memang seperti itu, cuman dikasih tahu pangkat itu turun dari direktur keuangan. Saya di Indomobil juga direktur keuangan, turun menjadi wakil kepala divisi. Tapi dalam 1 tahun you akan naik jadi kepala divisi, belum direktur Pak, masih wakil dan jadi kepala divisi sudah 1 tahun. Itu pun pengalaman menarik buat saya. Waktu saya masuk BCA sebagai wakil kepala divisi, saya tunggu 1 tahun. Ini janji owner loh, owner yang janji. Setahun saya tunggu, nggak terjadi apa-apa. 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun Pak. Sampai tahun 95, dari 90 sampai 95 saya tunggu, baru saya diangkat kepala divisi. Tapi yang penting, ini juga saya sering sharing ke anak buah saya ya. Apakah selama masa-masa itu saya jadi uring-uringan, jadi nggak jelas, jadi wah mana nih janji. Enggak Pak. Saya untung saya berfilosofi, this is human investment. Saya masih muda waktu itu. Baru umur 30, mungkin 35 ya. Masih muda, saya perlu betul-betul belajar banyak. This is human investment, seperti yang tadi saya katakan. Saya banyak belajar, saya dipercaya banyak, melakukan banyak. Ambil saja dengan sukacita dan dengan drive yang cukup kencang ya saat itu. Jadi saya pikir itu justru melihat, wah performa bagus, oke. About the time untuk dinaikkan sebelah divisi, bukan hanya sekadar karena janji, tapi karena melihat the real performance. Ini juga saya sering kali sampaikan ke staff-staff saya, ayo Anda jangan, anak-anak sekarang banyak yang pengennya instan, 1 tahun 2 tahun udah langsung meroket gitu ya. Nah ya iyalah, easy come easy go, kadang-kadang kan jadi agak susah. Bahkan startup kalau kita lihat ya, banyak startup yang pengen jadi unicorn, dekakorn. Tapi ternyata banyak kan jadi popcorn, Pak. Nah, kan ini kasihan juga ya. Jadi popcorn bukannya jadi unicorn. Nah, jadi saya bilang sesuatu itu harus capai bukan dengan instan, harus perlu waktu gitu. Kira-kira gitu, Pak. Alasan. Ya, terima kasih Pak Yahya. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih Pak. Biasa daging semua Pak Yahya tadi itu disampaikan. Jadi saya ingin tanya, boleh? Pak Endro, silakan Bapak. Ya. Pak Endro ini direktur utama grup kita yang di daerah Pak, JJMN. Oh, oke. Kalau boleh ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, soalnya saya juga ya Pak. Ya. Boleh Pak. Masih banyak Pak. Monggo Pak Hendro, silakan. Ya, Pak saya terima kasih bisa ketemu dengan orang nomor 1 di BCA Pak, hebat, luar biasa. Kami dari Jawa Post Group senang, terima kasih. Mulai dari pengalaman pribadi, saya juga nasabah BCA yang sudah cukup lama. Tapi saya menjadi nasabah BCA itu dalam tanda petik terpaksa, Pak. Dalam pengertian begini, jadi ketika orang mau transfer uang, itu dia tanya, Anda punya rekening BCA apa enggak? Jadi saya kira ini semacam ekosistem bisnisnya BCA itu memungkinkan orang untuk atau membuat orang suka atau tidak suka atau senang dengan tidak senang itu dia harus terkoneksi dengan BCA. Nah, saya kira ini value yang mungkin perlu diceritakan oleh Bapak kepada kami, bagaimana sehingga dan kemudian orang seperti saya kemudian menjadi happy juga menjadi nasabah BCA yang tadinya sebetulnya tidak punya rencana untuk menjadi nasabah BCA, tapi seperti saya ceritakan tadi, kemudian juga saya menjadi mempunyai manfaat dan kemudahan dengan mempunyai BCA. Yang kedua Pak, ini mungkin yang agak related dengan kami di Jawa Post Group.
Jawa Post ini kan mature-nya kita koran yang sudah lama, dan di industri media memang kami bukan klaim, tapi ini adalah pemain yang terbesar di Indonesia dan jaringan yang besar. Nah, BCA juga seperti itu. Tapi sukses BCA adalah seperti yang disentil Bapak tadi, ketika terjadi transformasi dari konvensional transaksi ke digital, itu BCA boleh dibilang sukses melakukan itu. Sehingga di masa-masa pandemi, meskipun pandemi kemarin itu tetap, kalau kita baca laporan-laporan itu laba BCA tetap tinggi. Dan bahkan BCA juga itu menjadi bank yang market kapitalisasinya itu terbesar di Indonesia, meskipun secara aset bukan terbesar di Indonesia. Dan juga margin labanya itu mengalahkan bank-bank lain. Jadi artinya ada mungkin efisiensi dan macam-macam, atau perluasan basis pendapatan yang Bapak sampaikan sentil tadi, sedikit sentil. Nah, mungkin ini tolong Bapak boleh ungkapkan untuk menjadi pelajaran kami juga, karena kami ini media konvensional, cetak, raja dicetak, kemudian sekarang kan sudah era digital, sehingga juga bisa menjadi motivasi dan gambaran bagi grup kami untuk bagaimana melakukan jalan transformasi seperti yang dilakukan oleh BCA, dan malah di zaman sekarang kalau tidak salah BCA leading di layanan digital dan memberi sumbangan pendapatan yang cukup besar kepada pertumbuhan omset maupun margin di BCA. Mungkin itu, terima kasih Pak Ya, atas perkenannya. Terima kasih. terima kasih Pak Suhendro, pertanyaannya Ya. luar biasa ini. Terima kasih Pak. Jadi gini, pertama ya, kalau terpaksa membelenggu Pak Suhendro ya, ini memang dulu ya, dari sejak awal 90-an Pak, kita berpikir waktu itu kalau deposito itu ya tinggal naikin bunga, waduh banting-bantingan, semua orang langsung naikin bunga gitu kan. Akhirnya ya kapan menangnya gitu kan. Nah, waktu itu kepikir bagaimana ini tabungan. Tabungan dulu kan namanya nabung. Kalau orang nabung kan duit ya ditabung Pak. Jadi ada celengan ayam dulu kan ditabung, masuk terus, nggak pernah dikeluarin, pecahin baru ambil gitu kan. Nah, tabungan itu konsep dasarnya nggak boleh lagi cari bunga. Itu yang kita pikir waktu itu. Kita ini harus transaction account. Karena setiap hari bisa keluar masuk. Memang ada cost, harus sediakan uang tunai segala, karena banyak orang butuh tunai. Nah, pelan-pelan kita dorong ke sana, mulanya dengan lucky draw. Dulu ada hadiah-hadiah. Kita tahu masyarakat Indonesia ini senang sekali hadiah, Pak. Jadi kalau ada hadiah-hadiah, terpacu untuk pernah acara-acara TV, mungkin kalau Bapak masih ingat dulu kita bikin acara TV ya, biar BCA itu. Nah, itu menarik, Pak. Itu baru menanggok orang masuk dulu. Sesudah di dalam harus diberi kemudahan. Sebab itu bagaimana kita mencoba membuat aplikasi pun, membuat internet banking, itu yang relatif agak simple-simple, supaya orang gampang operate-nya. Nah, ternyata kita sukses, Pak. Dengan kartu juga, kita tambah sedikit-sedikit, orang tuh akhirnya nggak pernah, sekarang ini nggak pernah nasabah nanyain, BCA berapa sih tabungannya, berapa sih bunganya, nggak pernah Pak. Mereka udah terserah lah, mau kasih berapa aja oke gitu. Kalau mau cari bunga monggo, di deposito kan bisa, mau beli SBN, mau beli reksadana ataupun obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi bisa gitu ya. Itu bicara income, yield. Tapi kalau tabungan itu adalah transaksi. Jadi kita berhasil memotivasi masuk menggunakan tabungan sebagai transaction. Nah, karena banyaknya, kita udah punya 36 juta rekening sekarang di seluruh Indonesia, ya itu ketergantungan Pak. Jadi karena teman udah banyak yang pakai BCA terpaksa gitu ya. Tapi waktu udah pakai BCA, lumayan juga gitu ya. Jadi oke lah katanya. Jadi ya terbelenggu yang membawa nikmat gitu Pak ya. Itu satu Pak, jawab Bapak. Nah, sekarang yang
transformasi. Ya, ini memang kita serius, Pak. Jadi sejak mungkin terutama 10-12 tahun terakhir. Jadi kita bersyukur karena kita yang masuk advance di digital payment, maka itu waktu COVID, itu waduh malah meningkatnya pesat sekali, Pak. Karena apa? Orang-orang yang tanda petik senior yang tadinya nggak pernah mau pakai handphone atau digital, mau nggak mau sekarang belajar ke anaknya. Karena kan nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke bank, nggak bisa kemana-mana ya. Tolong dong anaknya yang bikinin, ngajarin gitu, sudah dipakai kok gampang, ya mereka terus pakai, Pak. Nah bahkan satu lagi, Pak. Contoh KPR KKB, waktu baru-baru COVID, KPR saya itu dulu 2 triliun sebulan loh, Pak. Waktu COVID turun hanya 800 miliar. KKB itu dari 1,8 triliun turun ke 90 miliar. Bayangkan sedih apa nggak sedih, Pak? Nah sebab itu pada saat itu kita kerja bareng, bikin virtual, expo virtual. Jadi betul-betul website masuk seperti mengalami expo, Pak. Kita berhasil, Pak. Sedikit-sedikit naik. Sampai sekarang yang KPR dari 2 triliun turun ke 800, sekarang naik ke 3,3 triliun, Pak. KKB kita dari 1,8 turun ke 90 miliar, sekarang 2,2 triliun, Pak. Jadi apalagi sekarang kita bisa pakai hybrid, ya pakai yang physical bener, pakai virtual. Tapi satu notes yang saya perlu juga ya, ini nggak ada rahasia di antara kita sih, Pak ya. Jadi waktu virtual pun sebenarnya kalau kita hanya lepas virtual, nggak ada supporting di belakang, itu hanya 30% yang bisa menyelesaikan sendiri end-to-end transaction, Pak. Pada saat itu kita siapkan Halo BCA, 4.000 karyawan siap di belakang itu. Semua cabang, CS kita, customer service, semua siap. Kepala cabang, pimpinan cabang siap. Begitu ada komplain langsung dibantu nasabah. Itu bisa mencapai sukses karena support daripada manusia juga, Pak. Jadi digital 100% nggak bisa, Pak. Tetap hybrid, relationship. Jadi itu yang menyebabkan kita bisa terus berkibar sampai sekarang. Kalau Bapak lihat dari jumlah transaksi ya, kita 99,6 itu sudah di luar cabang, hanya 0,4 hanya yang di cabang, Pak. Tapi value masih lumayan 30%. Jadi apa cabang masih diperlukan, Pak? Yang bawa cek kan nggak bisa digital, ya mesti dibawa clearing. Mau bawa uang dalam jumlah besar kan nggak bisa masuk ATM, mesti datang ke bank. Mau narik jumlah besar nggak cukup ATM, jadi harus datang. Jadi mereka yang besar-besar masih 30% dari total, tapi jumlahnya 0,4%. Bayangkan sedikit seperti itu, Pak. Jadi kira-kira gitu menjawab pertanyaan Bapak. Nah kalau tadi kenapa kita besar ya? Jadi saya banyak ketemu dengan investor asing juga. Mereka bilang BCA tuh banyak menyampaikan strategi, dan kalau jelek dia bilang jelek, kalau bagus dia bilang bagus. Tiada dusta di antara kita katanya. Jadi kita very clear kalau menebak BCA ini mau kemana arahannya, profitnya mau berapa, salesnya mau berapa. Itu satu. Kedua, BCA jarang perusahaan yang membagi interim dividend, itu sangat diminati oleh long term investor. Long term investor itu seperti dana pensiun, Pak. Kemudian asuransi, universitas ini mereka tuh nggak mau sell and buy, mereka simpen jangka panjang. Mereka mengharap capital gain. Tapi kalau capital gain aja, itu kan nunggu kapan mereka exercise. Tidak ada cash flow. Kalau ada tiap Desember dia dapat uang cash, tiap April atau Maret dia dapat dividen full. Jadi setahun 2 kali dapat uang, Pak. Ya mereka senang, Pak. Jadi mereka keep. Jadi ini kayak deposito buat mereka gitu. Ya itu salah satu yang membuat mereka senang. Dan juga karena BCA makin besar, market cap besar, kalau nggak punya BCA, mereka kehilangan poin daripada performance di Jakarta Stock Exchange. Jadi mau nggak mau mereka tuh kolek saham BCA. Itu sebabnya investor ini beli dan simpen. Sedikit yang trading, supply and demand. Yang supply sedikit, demand-nya masih banyak. Nah itulah sebabnya kenapa harganya terus bisa meningkat. Kita teorinya begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yahya. Bapak Ibu, karena waktunya Pak Yahya masih ada agenda lain,
Mohon maaf Pak Endro tadi pertanyaan yang terakhir, pertanyaan berikutnya mungkin bisa kita keep di kita dulu. Nah, lain waktu kalau kita punya jodoh bisa berkesempatan mengundang Pak Yahya lagi. Iya. Terima kasih Pak Yahya atas Terima waktunya. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak Yahya. Lo ke Pak Rudi saya bilang mau lihat godang Pak Rudi. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kris. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih yang lain. Terima kasih ya. Ya. Saya mohon diri, mohon supaya Expo sukses terus ya. Kita Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Sukses terus Terima kasih. BCA, Pak. Amin. Mohon kasih. izin. Terima kasih, Pak. Baru di Bapak Ibu mau karena Materinya Pak ya. gimana Pak? materinya Halo? baru di Oh ya, nanti materi kita share seperti biasa, termasuk rekaman dari acara pada hari ini. Yang AI belum ya, Ruth ya? Yang AI ya? Iya Pak. Yang AI materinya belum dikirim loh. Oh yang oh iya Pak, yang materi AI yang dari Microsoft. Coba dimintakan tetap Ruth. Iya Pak. Ya kalau boleh ya. Kalau rekamannya sudah. Ya. Baik Pak Kris. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih.